Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini saya ingin berbagi tentang dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini sudah sering kita ucapkan, dan insya Allah sampai dengan akhir hayat kita. Bahkan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya di penghujung kehidupan kita kalimat ini yang kita ucapkan, la ilaha illallah. Apa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah? Yang pertama, ketika sahabat memandangkan azan dan ia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, khurajta minan nar, kau dibebaskan dari api neraka. Maka siapa-siapa yang menyatakan, siapa-siapa yang meyakini, dan siapa-siapa yang hidupnya dengan sistem la ilaha illallah, maka insya Allah dia akan diselamatkan dari api neraka. Ikhwah, api di dunia udah panas. Jangan coba-coba main api. Dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar di tengah kobaran api yang luar biasa, beliau selamat. Kenapa? Karena apinya diperintahkan oleh Allah menjadi dingin. Allah perintahkan, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau. Bardan dingin, wasalaman menyelamatkan, dingin yang menyelamatkan, ala Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun sudah hafal ayat ini, jangan coba-coba di atas api kita begitu. Ada api, iya, masya Allah. Maksudnya supaya ada yang maju begitu. Itu takdir Allah. Ya. Takdir Allah begitu. Kenapa tiba-tiba mati? Berarti ada yang maju. Allahu Akbar. Dan pahala buat beliau yang maju. Coba bayangkan kalau mic ini mati, yang belakang nggak kedengeran. Yang di luar boleh masuk aja ke dalam. Ya. Biar sama-sama kita di surga nanti. Ya, biar kita udah hafal ayatnya, ya jangan coba-coba main api. Api di dunia ini panas. Itu baru api dunia. Pernah suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat lagi kumpul, tiba-tiba ada suara dentuman yang sangat keras. Keras sekali suaranya. Rasulullah tanya, tahukah kalian suara apa itu? Sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sahabat nggak ada yang tahu suara itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sejak 70.000 tahun yang lalu itu ada batu yang dilemparkan ke dasar api neraka, hari ini baru sampai. Jadi jangan dikira neraka itu enak, banyak temen. Di neraka itu asyik ketemu sama yang keren-keren di dunia. Kerennya di dunia, yang kece, yang cantik, yang terkenal. Allah Akbar. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Gak bakalan sanggup, kita gak bakalan sanggup. Neraka yang paling ringan saja, konon siksaan yang paling ringan itu apa? Seperti sendal, seperti bakyak, kita injek tempat itu, maka apa yang terjadi? Melepuh semua badan kita. Itu yang paling ringan. Adani Allah wa iyyakum, semoga Allah lindungi kita semuanya.
Insya Allah nggak seorang pun masuk neraka di antara kita. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami semua dari siksa api neraka. Maka gimana jalan supaya kita selamat? La ilaha illallah. Jadi orang yang mengucapkan, orang yang meyakini la ilaha illallah, kata Rasulullah, khurajta minan nar, kau dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, ia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ayo semua, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami mengucapkan kalimat ini. Rasulullah yang menjaminnya, Rasulullah yang memberikan kabar gembira itu kepada kita. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ayah, bunda, ikhwah, saudara-saudariku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung beo tahu burung beo. Burung beo bisa diajarin kalimat-kalimat, dia bisa ngomong. Semakin pintar omongannya, semakin mahal harganya. Burung beo bisa dilatih bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika burung beo mati, dia nggak bisa bilang la ilaha illallah. Ya namanya burung. Dan burung mah selamat, dia nggak mesti mempertanggungjawabkan nanti di akhirat bagaimana hidupnya. Tapi kita manusia ini mesti mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Artinya apa? Kita belum tahu gimana akhir kehidupan kita, akhir kalimat kita, gimana kita wafat, di mana kita wafat, gimana cara kita wafat. Kita berkepentingan memikirkan itu dan meminta kepada Allah supaya wafat kita husnul khatimah. Baik di mana wafatnya Allah yang menentukan. Gimana cara wafat kita? Apakah di tempat tidur dalam keadaan mengumpulkan keluarga, sanak saudara, sempat pamitan, minta maaf dulu? Ada orang yang wafat dalam kecelakaan, ada orang yang wafat dalam kebanjiran, ada orang yang wafat ketika tanah longsor dan lain sebagainya. Itu hanya asbabnya saja, tapi hakikatnya memang ajalnya sudah datang. Maka buat kita, bagaimana kita wafat, itu silakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita minta, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Lah gimana orang yang wafatnya husnul khatimah yang akan mendapatkan surganya Allah? Di antaranya orang yang saat akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka kalau ada orang sedang menghadapi sakaratul maut, ajarkan dia, bimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin matanya sudah terpejam tapi telinganya masih mendengar. Mungkin suara dari lisannya sudah tidak terdengar, tapi kalau dia meyakini la ilaha illallah, insya Allah ini orang akan selamat dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan surgamu dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ikhwah, mudah-mudahan Allah surgakan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Berikutnya, la ilaha illallah ini adalah afdalul dzikri. Zikir yang utama adalah la ilaha illallah. Makanya kita suka menyebut tahlilan. Tahlilan itu yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau takbiran mengucapkan Allahu Akbar. Makanya kalau malam takbiran cuman sibuk di dapur, malam takbiran sibuk mukul beduk saja, malam takbiran keliling-keliling kemana-mana bakar petasan, tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dia nggak ucapkan itu, berarti bukan takbir namanya. Yang namanya takbir mengucapkan Allahu Akbar. Tasbih mengucapkan Subhanallah. Tahmid mengucapkan Alhamdulillah. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih maksud saya juga, kita ini kudu seneng kalau ada orang yang tahlilan. Apakah tahlilan itu bid'ah? Kata siapa? Tahlil kan intinya mengucapkan la ilaha illallah. Artinya di mana saja, kapan saja, lawang pintu surga dengan la ilaha illallah. Dibebaskan api neraka dengan la ilaha illallah. Zikir yang utama adalah la ilaha illallah. Berzikir di mana saja, kapan saja. Artinya kalau ada orang tahlilan kapan saja, di mana saja mengucapkan la ilaha illallah, ini adalah sesuatu yang istimewa. Ada yang baca tahlilnya 1000 kali, Masya Allah. Ada yang baca 10.000 kali, Masya Allah. Dan macam-macam caranya. Ada yang ditarik dari bawah ke atas, la ilaha illallah, begitu. Ada yang menyebut Allahnya nggak pakai berucap, tapi pakai nafas dia tarik. Tapi bukan ambekan itu. Tahu ambekan? Napas sudah tersengal-sengal. Tapi dia Allahu, 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 Allahu. Ikhwah, saya ingat ketika Murabbi arwahina al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dalam sakit beliau sebelum wafat, kami datang kepada beliau, salaman, beliau masih sadar, lalu saya ditarik tangan saya dan kepala saya diletakkan di dada beliau. Apa yang beliau katakan? Ada gemuruh zikir di dada abang ini. Apa gemuruhnya? Lafaz Allah, Allahu, 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 Allah di dada beliau. Sampai dalam keadaan sakit yang sangat melemahkan fisiknya itu, beliau mengatakan, abang gak sakit. La ara syai'an illa rabbal alamin. Sudah bukan makhluk lagi yang dilihat, kata beliau. Illa rabbal alamin, yang aku lihat adalah, yang aku rasakan adalah Allah yang menciptakan alam ini. Ya, sebenarnya Januari yang lalu, tahun yang lalu 2019, saya sudah merasakan kalimat itu menjadi isyarat kayaknya akan terjadi perpisahan.
ketika beliau mengatakan la ara syai'an illa rabbal alamin. Makanya terus alhamdulillah dengan izin Allah kami diberi kesempatan mendampingi beliau sampai akhir hayat beliau. Dan beliau pesan kalau wafat nanti bacakan talqin la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Beliau pesan juga bacakan akhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di rumah sakit Pinang, Malaysia, kami dengan beberapa orang, istri-istri beliau, ibunda beliau, kita talkinkan beliau baca la ilaha illallah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini yang kita mau, ikhwah. Kita belum tahu gimana akhir hayat kita, tapi kita ingin saat kita kembali kepada Allah jiwa kita tenang. Yang melepas merasakan kesedihan, tapi yang dilepas kembali ke hadirat ilahi Rabbi, maka apa yang terjadi justru adalah kebahagiaan. Udah, kalau udah di alam sana Allah kasih bahagia, bahagia sudah. Itu yang kita inginkan, insya Allah semua dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdalul dzikri, zikir yang paling utama adalah ucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Musa alaihi salam pernah berdialog dengan Allah, meminta, ya Rabbi allimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, wahai Tuhanku, ajarilah aku sesuatu yang aku berzikir dan aku berdoa dengan itu. Lalu Allah berfirman, qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Katakan wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa mengatakan lagi, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, kalimat ini mah semua hambamu mengucapkan itu. Lalu apa Allah mengingatkan Nabi Musa alaihi wasallam? Ya Musa, kata Allah, as-samawat as-sab'a, langit yang 7 lapis, wa amirahunna, dan semua penghuninya ghairi selain aku, kata Allah. Wal aradina, dan 7 lapis bumi, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dikumpulkan dengan segala isinya, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, maka niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat dalam timbangan dibandingkan sekali lagi 7 lapis langit dan bumi dengan segala isinya. Ini kalimat la ilaha illallah nggak sembarang. Baik, dahsyatnya la ilaha illallah. Ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari disampaikan kepada beliau tentang kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka segeralah bertaubat, lakukan kebaikan, insya Allah kebaikannya berlipat 10. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanah. Ya Allah, apakah kalimat la ilaha illallah termasuk kebaikan itu? Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat la ilaha illallah itu tamhu adz-dzunub wal khataya.
Kalimat la ilaha illallah kalau kita membacanya, maka kalimat ini, dengan kalimat ini Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka siapa yang membaca dan meyakini dengan ikhlas la ilaha illallah, dengan kalimat ini Allah hapuskan dosa-dosanya. La ilaha illallah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. La ilaha illallah. Ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan kami. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ikhwah, membaca, meyakini la ilaha illallah menjadi jalan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ada yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Oh, mungkin pertanyaannya ganti. Ada nggak jamaah Miftahul Huda yang nggak punya dosa? Kalau ada yang angkat tangan, langsung malaikat tulis dosa besar ini. Ngaku-ngaku dia nggak punya dosa. Ya kayak saya, belagu udah duduk di atas, paling depan, ngomong begini, padahal mah dosanya paling banyak. Kita minta ampun kepada Allah. Maka membaca dan meyakini la ilaha illallah tamhudz dzunub wal khataya, menghapuskan dosa-dosa dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ada lagi hadis yang dahsyat dari sahabat Abdullah bin Amr. Nanti di hari akhirat ada hamba Allah yang dipilih. Dari sekian banyak orang ada seorang hamba dipilih. Disodorkan kepadanya, ternyata ada sijil, ada kartu. Kartunya jumlahnya 99. 99 kartu dan isinya adalah catatan dosa. Dan lebih dahsyatnya lagi, setiap satu kartu adalah sejauh mata memandang. Kalau sekarang kita di dalam masjid melihat kanan tembok, melihat kiri tembok, rasanya kecil. Bayangkan ini, kartu ini sudah jumlahnya 99 catatan dosa, dan setiap satu kartu adalah maddal basar, sejauh mata memandang. Berarti isinya kan bejibun ya. Tahu bejibun? Hah? Banyak benar catatan dosanya, tapi Allah dengan kasih sayangnya masih tanya dengan orang ini, hambaku, ini kira-kira tulisannya valid apa hoax? Kira-kira nih catatan ini benar apa enggak nih? Orang itu bilang, benar ya Allah, benar semuanya. Kalau kita di dunia, laporan bisa dibuat-buat. Untung dibilang rugi, rugi dibilang untung. Angka bisa dibolak-balik, angka 6 perutnya di bawah bisa diputar jadi di atas, jadi angka 9. Catatan ini benar semuanya ya Allah. Allah tanya lagi, kira-kira yang nyatet ini berbuat zalim kepadamu apa enggak? Kamu merasa terzalimi atau enggak? Kata orang tadi, enggak ya Allah, aku enggak terzalimi. Lagian malaikat yang nyatet mana mau berbuat zalim kepada kita? Malaikat jujur, enggak ada yang bisa disuap. Enggak ada cerita malaikat tertangkap. OTT, operasi tangkap tangan. Malaikat terciduk. Nggak ada. Kenapa? Yang ada itu kita manusia yang punya nafsu. Jidatnya boleh hitam. Pakai sorban saya nggak berani nyebut. Bisa saja khilaf. Namanya manusia. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ditanya ini hambanya dari Allah, ini kamu merasa terzalimi enggak? Enggak. Benar semuanya.
Lalu Allah tanya lagi dengan kasih sayangnya, alaka udhrun, alaka hasanatun, apakah kamu masih punya udur, kamu masih punya catatan sedikit aja, kira-kira kamu punya catatan kebaikan enggak? Ya dengan jujur dia jawab lagi, enggak ya Allah, enggak ada. Akhirnya apa kata Allah? Tenang, kamu enggak zalim, ini masih ada, kamu punya satu kartu lagi. Kenapa kartu sakti? Ternyata masih ada simpenan. Simpenannya apa? Satu kartu itu ternyata di dalamnya ada tulisan La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada kalimat La ilaha illallah. Lalu apa yang terjadi? 99 kartu dengan catatan dosa itu ditaruh fi kifatin, di salah satu daun timbangan. Kartu yang satu La ilaha illallah ditaruh fi kifatin, di daun timbangan yang lain. Pakai logika kita, kira-kira beratan yang mana? 99 kartu dengan satu kartu? Ya, kalau pakai pikiran kita berat yang 99. Tapi dengan rahmatnya Allah, dengan rahimnya Allah, dengan ampunan Allah, satu kartu La ilaha illallah dalam timbangan lebih berat daripada 99 kartu. Ini kan berarti sayangnya Allah, kita sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Rahmannya Allah buat semua makhluknya. Kalau udah ngomongin rezeki, yang sholat sama yang enggak sholat juga dapat rezeki. Malah kadang-kadang banyakan yang enggak sholat dapatnya. Urusan kekayaan, yang kafir duitnya banyak. Di sini boleh nyebut kafir? Oh, di tempat lain soalnya nggak boleh. Boleh ya? Lah ya lawannya iman kan kafir. Yang nggak beriman, yang kafir, dunianya dapat. Kaya, jabatan tinggi, kemana-mana dihormati orang, bahkan orang dibuat takut olehnya. Dunia, cuman dunia doang. Orang beriman nggak boleh putus asa, nggak boleh takut. Kenapa? Ada rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, kalau di dunia kita berjuang, menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, di dunia dia nggak dapat keadilan, dia tidak bisa menegakkan kebenaran. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Jangan khawatir, dunia bukan tempat pengadilan yang hakiki. Tempat pengadilan yang hakiki adalah di akhirat, dan Allah yang maha menentukannya. Hafalkah kita dengan Al-Fatihah? Insya Allah hafal semua. Yakinkah kita dengan ayat itu? Maliki yaumiddin. Allah raja yang menguasai hari pembalasan. Di dunia yang salah kemudian dibuat benar, yang benar dibuat salah, nanti keadilan dia akan dapatkan di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya ditutup, tangannya akan bicara, kaki-kakinya akan bersaksi. Hari akhirat. Tugas kita berjuang, tugas kita berusaha, tugas kita menyampaikan kebenaran. Hasil adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ketemu dengan Habibuna Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Di Mekah kita bincang-bincang. Kemudian kita tanya nih, Habib, gimana perjuangan kita? Kayaknya kita bakalan kalah. Gimana perjuangan kita? Kayaknya kita nggak bakalan menang. Gimana kita menghadapi ini, itu, dan lain sebagainya? Apa jawaban beliau? Hasil milik Allah. Kewajiban kita berjuang, dan perjuangan itulah yang akan dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. Takbir. Kenapa? Kalau kita nggak berjuang, ntar ditanya ngapain aja di dunia.
Allahu Akbar. Maka orang-orang beriman jangan pernah khawatir. Ada orang beriman yang diamanahi harta oleh Allah. Alhamdulillah. Tugas dia adalah amanah menggunakan harta ini di jalan Allah. Ada orang beriman di dunia dikasih jabatan. Gunakan jabatannya mencari ridha Allah dan buat maslahat kaum mukminin, kaum muslimin. Ada orang yang diberi ilmu oleh Allah, ilmunya hendaknya membuat dia takut kepada Allah, ilmunya hendaknya membuat dia semakin dekat dengan Allah. Allahu Akbar, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahim. Maka orang-orang beriman tadi, kalau dia sudah menyatakan la ilaha illallah, ternyata dia masih punya catatan dosa, dengan rahman, dengan rahimnya Allah buat orang beriman, boleh jadi Allah ampuni dia sebagaimana orang ini. Makanya sekali lagi kita harus yakin dengan la ilaha illallah, sering-sering mengucapkannya, dan kalau sudah la ilaha illallah benar-benar kita bawa dalam kehidupan kita. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la baqa'a illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, enggak ada sembahan-sembahan lain kecuali Allah. Jangan menyembah dunia, jangan menyembah harta, jangan menyembah jabatan, jangan menyembah kuburan, jangan menyembah apapun dan siapapun illallah, kecuali Allah. Kita kadang-kadang HP jadi Tuhan. HP hilang, hidup melayang. HP ketinggalan aja mati gaya kita, galau. Allahu Akbar. Ini hanya alat buat kita, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan duit, punya duit alhamdulillah, enggak punya duit innalillah. Punya duit alhamdulillah, enggak punya duit alhamdulillahi ala kulli hal. Kadang saya bercanda sama teman, waduh pulsa saya habis, ya udah enggak usah nelpon, susah-susah amat gitu. Ya pulsanya udah habis. Kita kadang-kadang begitu, kemana-mana sibuk nyari password wifi, kuota habis, aduh nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita punya Allah, kita punya Allah, kita punya Allah. Di Garut ada nenek-nenek tua. Kalau yang muda sih belum nenek ya. Nenek ini punya anak banyak. Nenek ini kena serangan stroke, sakit stroke. Namanya sakit stroke itu kan berat. Iya, stroke, segerobak aja berat, apalagi stroke. Ini berat nih. Nenek ini punya anak banyak, tapi dia nggak pengen nyusahin anak. Nih orang tua di sini, catat baik-baik. Orang tua, seorang ibu walaupun udah ditinggal wafat suaminya, anaknya banyak, ibu ini bisa ngurusin anak. Tapi seorang ibu dengan banyak anak banyak belum tentu bisa ngurusin seorang ibu. Ibu yang bertepuk tangan itu. Iya, benar begitu. Seorang banyak anak belum tentu, yang satu sibuk ono, yang satu ini, yang satu entu, yang satu segala macam. Kadang ibu nggak kerawat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang punya perhatian kepada kedua orang tua kita. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini sakit, tapi dia nggak mau bergantung sama anaknya.
Dia berobat dan dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Katanya, kalau saya ngandelin anak saya, belum tentu anak saya punya waktu buat saya. Saya ngandelin anak saya, belum tentu mereka punya perhatian tinggi buat saya. Daripada saya bersandar kepada makhluk, saya bersandar hanya kepada Allah. Dia terus berdoa, meminta kepada Allah. Dia berjuang dengan stroke-nya. Dia minta kepada Allah kesehatan. Allah angkat penyakitnya. Begitu. Kita baru sakit gigi, semua orang dimarahin. Jerawat satu, aduh segala macam obat semua. Allahu Akbar. Ikhwah, bersandar hanya kepada Allah. Makanya nggak boleh sandar sama tembok. Maju dikit. Kadang kita sholat Jumat, datang duluan carinya senderan, dekat kipas angin lagi, selonjoran, mulain sayup-sayup khusyuk deh. Di sini sih enggak ya, enggak ada yang ngaku. Cuma saya banget lah, datang cari tempat yang paling strategis. Mulai selonjoran, senderan, nggak tahu kapan adzan pertama. Saya tahu deh komat. Allahu Akbar. Baik, ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih dahsyatnya la ilaha illallah. Terus kita jaga la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La maksuda illallah, la matluba illallah, la baqa'a illallah. Hidup kita hanya untuk Allah. Ngapain kita kerja? Ini kan dari kampung halaman jauh-jauh. Ada yang bahkan meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, datang ke Cibitung ini cari nafkah. Kalau bukan mencari ridha Allah, kalau bukan pengen dekat sama Allah, ngapain jauh-jauh datang ke sini? Kita capek kerja melelahkan, tapi menjauhi Allah. Bagaimana mungkin sementara yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah? Kita pengen tenang, kita pengen bahagia, kita diberi hati oleh Allah, sementara kita tidak mencari sumber kebahagiaan itu. Gimana kita akan bahagia? Maka bersama Allah hidup kita akan menjadi indah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, la ilaha illallah, sampai dengan akhir hayat kita. Dan tidak akan ada ruginya kita sering-sering mengucapkan kalimat ini. Senanglah sama tahlilan, senang-senang tahlilan di mana saja.
insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bukakan pintu surga untuk kita, Allah bebaskan kita dari api neraka. Dan ini adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Allah perintahkan kita berzikir, maka di antara zikir yang utama adalah la ilaha illallah.